Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video tutorial berikut, Bapak Ibu akan diberikan simulasi bagaimana membuat penugasan atau assignment di LMS Sidia. Ketika kita masuk pada sindik.unesa.si.id, maka tampilan halaman muka akan seperti ini. Kita pilih manakah course yang akan kita berikan penugasan. Maka kita klik bagian kuliah asinkronus, kemudian kita pilih yang LMS Sinau Digital Unesa. Nah, nanti kita akan diarahkan pada course yang aktif dalam semester ini. Misalnya ini adalah milik saya. Nah, saya ingin menambahkan tugas pada mata kuliah statistik dan pengolahan data. Nah, ini ketika saya klik, ya nantinya dia akan masuk ke course yang saya ingin menambahkan penugasan tersebut. Nah, pada bagian ini kita sudah masuk di course yang ingin kita tambahkan. Jadi, ketika course sudah dibuka, untuk kita edit atau kita tambahkan tugas, assignment, maka kita perlu klik ya di bagian sini, turn editing on. Nah, ini dia sudah menjadi turn editing off karena saya sudah klik turn editing on sebelumnya. Ya. Jadi ini dipilih terlebih dahulu agar kita bisa mengeditnya. Nah, selanjutnya kita memilih section atau pertemuan manakah yang ingin kita tambahkan tugas, gitu ya, Bapak Ibu. Nah, misalnya ya saya akan menambahkan tugas ya. Nah, misalnya di sini ya. Nah, kita scroll ke bawah, nanti di bagian bawah akan muncul bagian add an activity or research. Ini kita pilih, kita klik, kita pilih bagian assignment ya. Apakah di activities ya, atau di bagian all. Nah, assignment itu ada di bagian pojok kiri atas ini yang kita pilih. Kalau ini sudah kita pilih, nah nanti dia akan meminta gitu ya, informasi apakah nama dari tugas gitu ya. Misalnya ini adalah tugas statistika sesi kedua atau pertemuan kedua atau minggu kedua ya. Lalu setelah itu di bagian description, ini adalah deskripsi dari tugas ya. Ini saya ketikkan seperti ini misalnya. Ini disediakan data ya, fictional dataset di beberapa sheet dari file terlampir ya. Mahasiswa diminta untuk membuat grafik atau visualisasi untuk setiap distribusi data sesuai sheet masing-masing. Grafik tetap berada di file yang dikumpulkan gitu ya. Ini adalah deskripsi termasuk dengan instruksinya. Nah, kalau misalnya ini kemudian saya klik ya, maka deskripsi ini akan muncul di halaman muka dari course atau section yang dimana penugasan itu diberikan. Nah, lalu biasanya dalam tugas itu setiap pengampu itu memberikan informasi terkait dengan format atau adakah template gitu ya. Nah, kita bisa memberikannya di sini ya. Jadi kita upload ya kebutuhan-kebutuhan dari tugas itu. Misalnya kalau di sini saya akan memberikan dataset ya. Jadi ini bisa file berbentuk apa saja. Lalu kemudian ya biasanya kita membutuhkan ya kapankah tugas itu dipublish ya. Kemudian kapan tugas itu batas pengumpulannya ya. Dan batas pengumpulan itu ada 2 jenis Bapak Ibu. Kalau due date itu misalnya mahasiswa mengumpulkan dari batas itu masih diterima, namun kemudian ada informasi atau kolom bahwa dia terlambat mengumpulkannya. Nah, tapi kalau kemudian cut off date ya, mahasiswa itu sudah tidak bisa mengumpulkan di luar dari batas waktu tersebut gitu. Jadi sejauh mana kemudian ketegasan dari tugas itu diberikan kepada mahasiswa. Atau misalnya kita juga bisa memilih remind me to grade by ketika
kita men-setting kapan sebaiknya kita memberikan nilai gitu ya. Jadi kemudian sistem itu akan memberikan notif gitu ya. Nah, kalau ini kemudian dipilih, nah ini juga akan tampil di halaman deskripsi yang bisa dibaca atau diketahui oleh mahasiswa gitu ya. Lalu misalnya di bagian submission types ini adalah informasi sejauh mana mahasiswa bisa memberikan upload file yang diharapkan gitu ya. Misalnya mahasiswa berapa banyak file yang bisa diupload dan berapa besar size dari file yang bisa diupload itu silakan setiap pengampu bisa men-settingnya masing-masing. Lalu adakah jenis file tertentu yang diterima oleh pengampu? Misalnya kalau saya, karena tadi terkait dengan analisis data di Excel, maka saya hanya menerima file-file Excel misalnya begitu. Nah, ini kita bisa pilih gitu Bapak Ibu. Nah, di sini manakah jenis file yang hanya bisa kita terima, misalnya begitu ya. Tadi kalau terkait dengan Excel, nah kita pilih yang spreadsheet file gitu ya. Atau misalnya kalau artikel ya, ilmiah yang terkait dengan dokumen file termasuk PDF, nah kita pilih yang dokumen file. Nah, nanti selain ini, maka mahasiswa tidak akan bisa mengupload file tersebut ya sebagai tugas. Nah, maka ini menjadi perhatian dari mahasiswa. Nah, biasanya kan mahasiswa akan bertanya, filenya berbentuk apa? Nah, gitu ya. Nah, ini kita sudah menjelaskannya di bagian assignment ya. Nah, ini adalah beberapa poin penting ketika kita memberikan tugas, ya, Bapak Ibu. Nah, setelah itu baru kemudian kita bisa simpan seperti ini, save and display atau maka kemudian kita bisa mengetahui sudah berapa banyak mahasiswa yang terlibat mengumpulkan ya, dan kemudian berapa banyak tugas yang sudah dinilai gitu ya. Nanti akan ada informasinya. Nah, selanjutnya pembuatan kuis di video selanjutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.